wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan mata kuliah K3. Izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama saya Habibie Asri. Dan saya Tiope Bernanda. Saya Bambang Kurniawan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Habibie Asri akan menjelaskan latar belakang pergudangan JNT Kargo yang terletak di Jalan Palas Pekanbaru dengan jumlah karyawan dengan setiap shiftnya mencapai 20 orang. Beban sekali angkut rata-rata di bawah 1 sampai 10 kilo. Dan ada juga barang yang melebihi kapasitas angkut yang menggunakan forklift dan highlift. Total dalam sehari ternyata satu orang mencapai target 10 ton. Cara kerja mereka menggunakan letakkan beban di punggung atau digendong. Upaya perlindungan ketiga bagi kuliah angkut atau bongkar sebagai salah satu pekerja sektor informal perlu diperhatikan dan dalam penerapannya. Mengingat pekerjaan mereka juga memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja. Tujuannya mengetahui penerapan di sektor informasi khususnya sistem manajemen kelelahan kerja pada pekerja gudang JNT Kargo Pekanbaru. Metodenya jenis penelitian ini digunakan sektor informal khususnya kecelakaan kerja gudang JNT. Hasil pembahasan upaya promotif dan preventif belum sampai menyasar dan melibatkan pekerja dan fokus pada upaya minimalisir risiko kecelakaan kerja. Beban kerja kulit angkut melebihi nilai ambang batas yang disarankan dan postur kerja memiliki risiko terjadinya cedera. Kelelahan kerja merupakan keluhan yang umum didasarkan terutama cedera otot pada kaki, punggung bawah dan rasa nyeri seluruh tubuh. Kurang antusias petinggi JNT atas pekerja gudang dalam upaya K3 merupakan beberapa kendala dalam meminimalisir resiko kecelakaan kerja pada pergudangan JNT. Oleh karena itu, butuh mengidentifikasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada tukang bangunan. Gunanya untuk mencegah cedera dalam bekerja. Kesimpulan bisa ditarik ini adalah bangunan dan cara mencegah menggunakan metode Business Impact Analysis BA. BA merupakan alat bantu untuk menganalisis bagaimana suatu peristiwa risiko dapat mempengaruhi aktivitas operasional dengan menggunakan metode Business Impact Analysis. Dapat kita ketahui dengan risiko kesehatan keselamatan kerja apa saja yang dialami dengan menggunakan langkah-langkah dalam mengidentifikasikan dan kemudian melakukan evaluasi. Landasan teori pertama ada risk assessment merupakan Ramley. Menurut Ramley, penilaian risiko adalah upaya untuk menghitung besarnya untuk menerapkan apa risiko tersebut dapat diterima atau enggak. Penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko yang ditinjau, kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang ditimbulkan. Kemungkinan atau likelihood diberi rentang antara suatu risiko jarang terjadi sampai risiko yang terjadi setiap saat. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan struktur dalam suatu kesisteman yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang ada. Menurut World Health Organization atau WHO, tahun 1998, keselamatan dan kesehatan kerja, suatu promosi perlindungan dan meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. Yang ketiga ada Business Impact Analysis BA. Business Impact Analysis BA ini adalah alat bantu untuk mengidentifikasi proses bisnis apa saja bagi organisasi, dan Business Impact Analysis BA merupakan alat bantu bagaimana suatu peristiwa risiko terjadi, aktivitas operasional organisasi, dan mengidentifikasi kapasitas apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola peristiwa risiko tersebut. Dan yang selanjutnya identifikasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah melakukan identifikasi di pergudangan JNT Kargo Pekanbaru, maka didapatkan beberapa risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada tertimpa paket, kedua ada terjatuh saat menyeberang homeng mobil, ketiga ada tersandung terkena paket, keempat ada tangan terjepit paket, kelima tertusuk paku packing kayu, keenam tertusuk paket yang runcing, ketujuh kaki tertindas forklift, ke-8 tersandung saat membawa paket yang berat, 9 tertabrak forklift, 10 tersayat paket yang tajam, 11 tertabrak highlift. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Try Otobar. Kepada Try dipersilakan. Seperti kriteria layout, memiliki dua
memiliki skala 1 sampai 5. Penilaian risiko itu sendiri dilakukan dengan menggunakan risk matrix seperti pada tabel 3 berikut ini. Layout kemungkinan. Tingkat bahaya risk level 5. Keterangan risiko kuning sama dengan risiko rendah. Ungu sama dengan risiko sedang. Merah risiko tinggi. Ungu risiko ekstrim. Skala konser keparahan. Risk matrix atau risiko merupakan sebuah matriks yang menggambarkan hasil perkalian antara kemungkinan layout dan keseriusan konsekuensi, di mana layout dan konsekuensi memiliki tingkat skala 1 sampai 5 sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2. Tingkat bahaya merupakan hasil perkalian digambarkan dengan 4 warna, yaitu menandakan tingkat risiko, yaitu 1. Kemungkinan berarti memiliki risiko rendah. Biru memiliki risiko tinggi sedang. 3. Warna merah memiliki risiko tinggi. Warna ungu memiliki risiko ekstrim. Dari matriks di atas, kemungkinan dapat dihitung risiko dan prioritas yang dilakukan tindak perbaikan. Berikut ini adalah contoh penghitungan skor risiko sebagai berikut. Penghitung nilai likelihood atau dalam kurung L sama dengan 4. Nilai consequences sama dengan C. 4L kali C sama dengan 16. Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan nilai layout consequences sebesar 16 terletak di warna ungu sehingga digolongkan kategori ekstrim. Tabel 1 kriteria layout level 1 jarang terjadi. Kriteria kualitatif dapat diperkirakan akan tetapi tidak hanya saat keadaan yang ekstrim. Kuantitatif 1 kali per tahun. Level 2 kemungkinan kecil, belum terjadi tapi bisa terjadi suatu waktu. Kuantitatif terjadi 3 kali per tahun. Level 3 mungkin. Kriteria mungkin. Kuantitatif belum tentu akan terjadi. Kuantitatif 3 kali terjadi per 6 bulan. Level 4 kriteria kemungkinan besar. Kuantitatif dengan mudah terjadi. Kuantitatif kurang dari 3 kali per bulan. Level 5 kriteria hampir pasti. Kuantitatif sering terjadi. Kualitatif 3 kali atau lebih per bulan. Kriteria layout merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam menilai risiko. Kriteria layout seperti pada tabel 1 yang digunakan adalah frekuensi dalam menghitung secara kuantitatif berdasarkan data. Layout memiliki level 1 sampai 5 serta terdapat 5 kriteria, yaitu level 1 memiliki kriteria jarang terjadi. Level 2 memiliki kriteria kecil. Level 3 memiliki kriteria mungkin. Level 4 memiliki kriteria kemungkinan besar, dan level 5 memiliki kriteria hampir pasti. Secara menentukan kriteria layout dalam nilai risiko sebelumnya adalah menentukan kriteria konsekuensi sebagai berikut. Tabel 2 kriteria atau severity. Level 1 uraian tidak signifikan. Keparahan cedera
kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera. Level 2, kecil, menimbulkan cedera ringan, kemungkinan kecil dan tidak menimbulkan dampak serius. Hasil kerja, masih dapat bekerja pada hari shift yang sama. Level 3, sedang, keparahan cedera. Cedera berat dan dirawat rumah sakit, tidak menimbulkan cacat. Hasil kerja, kehilangan hari kerja lebih kurang dari 3 hari. Level 4, berat, menimbulkan cedera tetapi tidak cacat. Kehilangan hari kerja lebih kurang 1 minggu. Level 5, bencana, dapat menimbulkan kematian, kehilangan pekerja. Kriteria layout memiliki skala 1-5. Penilaian risiko itu sendiri dilakukan dengan menggunakan skala risk matrix seperti pada tabel 3 berikut ini. Tabel risk matrix, tingkat bahaya risk level, kemungkinan, skala keparahan, keterangan risiko, kuning risiko rendah, ungu risiko sedang, merah risiko tinggi, biru risiko ekstrim. Risk matrix atau risk risiko merupakan sebuah matriks yang menggambarkan hasil perkalian antara kemungkinan layout dan keseriusan konsep, di mana layout konsekuensi memiliki skala 1-5 sesuai dengan tabel 1 dan 2. Tingkat bahaya merupakan hasil perkalian yang digambarkan dengan 4 warna yang menandakan tingkat risiko, yaitu 1. Kuning berarti memiliki risiko rendah. 2. Biru memiliki risiko sedang. 3. Warna merah memiliki risiko tinggi. 4. Warna ungu memiliki risiko ekstrim. Dari risk matrix yang di atas kemudian dapat dihitung risiko dan prioritas untuk melakukan tindak perbaikan. Berikut ini merupakan contoh perhitungan untuk menentukan risiko sebagai berikut. Perhitungan nilai layout dalam kurung L sama dengan 4. Nilai frekuensi atau C sama dengan 4. L sama dengan C sama dengan 16. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dinilai antara layout concern sebesar 16 terletak pada di warna ungu sehingga digolongkan ekstrim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bembeng. Saya Bambang Kurniawan akan membahas tentang tahap evaluasi. Rekomendasi perbaikan kondisi lingkungan kerja. Banyak paket yang menumpuk terlalu tinggi, tidak tertata rapi dan teratur juga. Tidak ada pembatas keamanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemantauan dari pihak manajemen terhadap kondisi lingkungan kerja. Tidak adanya prosedur yang baik juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran sehingga di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan potensi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh material yang tidak teratur dan baik dalam penataannya. Untuk mengatasi hal ini, maka diberikan rekomendasi perbaikan, yaitu pembuatan prosedur penataan dan pengaturan bahan baku ataupun material lainnya dengan rapi dan bersih sehingga dapat mengurangi risiko potensi kecelakaan yang dapat terjadi. Selain itu, pihak manajemen agar lebih mempertegas peraturan yang dibuat sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik serta tingkat keselamatan kerja lebih tinggi. Terakhir penutup. Di penutup ini kami memiliki kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi bahaya kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada pekerja gudang JNT Kargo Pekanbaru yang berasal dari sumber bahaya penataan material atau paket dan lingkungan kerja. Yang kedua, risiko bahaya yang ditimbulkan pada pekerja meliputi risiko ekstrim, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Dan yang ketiga, yang terakhir, rekomendasi saya yang saya berikan kepada perusahaan berdasarkan sumber bahaya yang ada meliputi sikap pekerja dan kondisi lingkungan kerja. Untuk memperbaiki sikap pekerja perlu dibuat prosedur operasional baku untuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja perlu dilakukan perbaikan sesuai kondisi yang dihadapi. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan mohon dimaafkan.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.